Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Hikmah, NIM 414-19-004. Saya Syafa Kriastania, NIM 401419039. Saya Husana Niati, NIM 40014190042. Saya Dia Ayu Widyaningrum, NIM 40014190048. Saya Uli Nikmah, NIM 40014190052. Saya Riris Jawa Yuning Putri, NIM 40014190059. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang Science Integrated Learning atau SIL. Yang pertama tentang pengertian. Pembelajaran integrated atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Pembelajaran terpadu tipe integrated adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi atau bidang yang dibelajarkan. Model integrated terpadu melihat kurikulum menggunakan kaleidoskop, topik interdisiplin atau antar mata pelajaran ditata kembali di antara konsep yang sama atau mirip dan munculnya pola dan rancangan. Melalui pendekatan antar mata pelajaran, model integrated memadukan atau mencampurkan 4 mata pelajaran utama dengan menemukan persamaan keterampilan, konsep, dan sikap pada keseluruhannya. Model pembelajaran integrated mempunyai ciri khusus yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Selanjutnya yaitu implementasi. Di mana model pembelajaran Science Integrated Learning atau SIL merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara model STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat dengan inquiry terbuka. Dalam menuju proses pembelajarannya, model Science Integrated Learning menggunakan berbagai sumber untuk menjelaskan fenomena alam. Model SIL ini mendorong kemandirian kerja ilmiah siswa dalam belajar sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Model SIL memiliki 6 tahap pembelajaran, diantaranya yaitu tahap eksplorasi, integrasi konsep, eksperimen, analisis, aksi, dan refleksi. Model pembelajaran sains terpadu atau SIL mempengaruhi kemandirian karya ilmiah pada siswa dengan menunjukkannya kemampuan dalam merencanakan, melakukan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan eksperimen dengan hasilnya dalam pembelajaran, sehingga memiliki potensi pengetahuan ilmiah yang luar biasa untuk dieksplorasi dalam memperkaya sumber belajar. Science Integrate merupakan model yang tepat dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang belajar dengan menggunakan model SIL, pendekatan saintifik, dan belajar hanya menggunakan pendekatan saintifik saja. Kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan SIL dengan pendekatan saintifik lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar menggunakan saintifik saja. Siswa yang belajar menggunakan Science Learning Integrate memiliki rata-rata nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrolnya. Yang dimaksud kelas kontrol adalah yang menggunakan pendekatan saintifik saja. Yang selanjutnya, dalam penerapan SIL ini menyebabkan yang pertama, itu menuntut dilakukannya pengorganisasian kegiatan yang terstruktur. Selanjutnya, pengorganisasian pada awal kegiatan mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan sumber yang tersedia, jenis kegiatan, serta cara guru membantu siswanya. Untuk yang terakhir, untuk pelaksanaan, guru bekerja sama dengan guru kelas lainnya dalam merancang kegiatan belajar dan mengajar.
Adapun model-model dalam pembelajaran SIL ini, ya, yang pertama ada model fragmen, di mana model fragmen itu merupakan model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan setiap mata pelajaran. Selanjutnya, model terhubung, di mana pada setiap pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Selanjutnya, model terangsang, di mana model ini pembelajaran merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang di mana disiplin ilmu dengan memfokuskan keterampilan belajar ini ditujukan guna melatih guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran terurut. Model pembelajaran ini di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran kepada siswanya, guru ini dapat menyusun kembali topik mata pelajaran yang lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau yang relevan. Selanjutnya terbagi. Pada model pembelajaran ini, pembelajaran dilakukan secara terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum saling berkaitan. Selanjutnya, model jaring laba-laba, di mana dalam model pembelajaran ini, pembelajaran terpadu menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, model pasang benang, di mana dalam model pembelajaran ini memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau memotongkan dengan inti materi subjek. Selanjutnya, model integrasi, di mana pada model pembelajaran ini menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan dalam atau antar mata pelajaran. Selanjutnya, model terbenam, di mana pada model ini melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Yang terakhir, model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antar siswa dan seorang tenaga ahli di sini, yaitu guru dalam mencari data, keterangan, atau yang lainnya. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran IPA terpadu. Di sini pada awal pembelajaran, seorang guru hendaknya membentuk suatu tim dalam bidang studi untuk menyeleksi konsep, keterampilan, dan sikap yang dibelajarkan untuk beberapa bidang studi. Keterampilan ini mencakup pertama keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Kemudian, masih dalam langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu. Ada tahap pelaksanaan melakukan kegiatan. Yang pertama, proses pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua, pengelolaan informasi dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Yang ketiga, penyusunan laporan dapat dilakukan dengan cara verbal, grafisi, piktorial, audio, gerak, dan model. Kemudian ada tahap kulminasi yang dilakukan dengan pertama penyajian laporan dan kedua penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan pada penilaian produk. Kelebihan Science Integrated Learning. Kelebihan yang pertama, dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan waktu karena ketiga disiplin ilmu fisika, kimia, dan biologi dapat diajarkan sekaligus. Kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep fisika, kimia, dan biologi. Ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Keempat, pembelajaran terpadu menyajikan penerapan aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan pemahaman konsep dan kompetensi sains. Yang kelima, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
Keenam, pembelajaran terpadu membantu terbentuknya struktur kognitif yang dapat menjembatani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajar yang terkait sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisir dan mendalam, sehingga memudahkan memahami hubungan materi sains dari satu konteks ke konteks lainnya. Dan yang terakhir, akan meningkatkan kerjasama antar guru submata pelajaran tersebut, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lainnya. Kekurangan Science Integrated Learning. Menyangkut beberapa aspek. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran. Selain itu, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang diajarkannya, dan memperbanyak membaca buku, agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada mata pelajaran tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran terpadu dalam sains akan sulit terwujud. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam hal kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran terpadu menekankan pada kemampuan analitik, kemampuan asosiatif, kemampuan eksploratif, dan kemampuan elaboratif. Jika kondisi ini tidak dimiliki oleh peserta didik, maka penerapan model pembelajaran terpadu ini sangat sulit dilaksanakan. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran terpadu memerlukan bahan bacaan dan sumber informasi yang banyak dan bervariasi, dan membutuhkan fasilitas jaringan internet. Hal ini akan menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Jika sarana ini tidak dipenuhi, maka pembelajaran dalam penerapannya akan terhambat. Kemudian masih dalam kekurangan Science Integrated Learning, aspek selanjutnya adalah aspek kurikulum. Kurikulum yang digunakan harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, dan bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, serta penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah aspek penilaian. Pembelajaran terpadu membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa mata pelajaran terkait yang dipadukan. Dalam kegiatan ini, guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif, juga dituntut untuk berkoordinasi dengan guru lain, bila materi berasal dari guru yang berbeda. Kemudian aspek yang terakhir adalah suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu mata pelajaran dan menenggelamkan mata pelajaran lainnya. Dengan kata lain, pada saat mengerjakan sebuah tema, maka guru cenderung menekankan atau mengutamakan substansi gabungan tersebut sesuai pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Nah, di sini ada daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Terdapat 4 daftar pustaka, di mana pada tampilan ini terdapat 2 daftar pustaka dan pada tampilan selanjutnya terdapat 2 daftar pustaka pula. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.